What's up guys? Welcome back to Uncle Ben's TV. Jadi untuk episode kali ini kita akan bercerita tentang hewan. Hewan apakah itu? Tada! Biawak parit. Ataupun dikenali dengan nama sainsnya Varanus salvator. Tapi sebelum kita lanjut, pada kamu yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe channel saya. Semoga channel ini akan lebih berkembang lagi di masa akan datang dan dapat memberikan info-info yang terbaru untuk kawan-kawan semua. Dan kalau kamu rasa punya konten semua bagus, jadi jangan lupa like dan share pada kawan-kawan kamu. Oke, first mari kita berkenalan dulu dengan Varanus salvator ataupun biawak air itu tadi. Sini kau. Oke, ini saya punya kawan. Nama dia si Aceng. Oke, nama dia si Aceng. Dia adalah seekor biawak air. Oke, biawak parit lah, senang cakap. Oke, dan ini adalah binatang endemik Southeast Asia. Dengan kata lain, penyebaran dia nih di sekitar Southeast Asia macam Indonesia, Singapura, Thailand, Myanmar, Burma, Malaysia. Nama English untuk ini biawak nih adalah Asian Water Monitor. Sebab dia dari Asia. Oke, dan untuk pengetahuan kamu, ini biawak dia adalah biawak kedua terbesar selepas biawak komodo. Banyak orang salah anggap, orang ingat ini komodo. Oke, tapi kalau kamu tengok betul-betul, komodo dia punya habitat, dia bukan di air, dia banyak di darat. Oke, dia banyak di darat, dan ini Asian Water Monitor, dia banyak di air, banyak di parit. Sebab itulah dia kena panggil biawak parit. Oke, sekarang kamu nampak dia kecil kan, comel lah konon. Comel kah kau? Coba tengok dulu, comel kah? Comel lah. Kamu nampak dia comel kan, kecil. Tapi dia kalau full size dia mencapai 2 meter. Wah, besar tuh, 2 meter. Kalau kamu pernah nampak yang full size di parit ataupun di sungai-sungai yang full size, itulah size dia. Dan komodo dia dia punya full size dalam 3,5 meter ataupun 4 meter begitu. Jadi beza ya. Biawak komodo adalah biawak pertama terbesar di dunia, dan di belakang komodo dragon itu dia Varanus salvator. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita patut berbangga ini wujud di tempat kita. Apa yang spesial pasal diorang nih, dan kenapa ada orang piara dia? Oke, mungkin bagi orang biasa kamu nampak nih biawak macam biasa saja kan, tapi sebenarnya ada dia punya kelainan lah. Dia berdasarkan locality. Dia ada banyak lain locality, lain dia punya pattern, ataupun dalam bahasa eksotik tuh yang kami biasa panggil morph. Morph itu corak dia. Nih belakang nih, ini nama dia morph. Yang saya pegang nih, ini locality Borneo. Oke, ini locality Borneo. Locality Borneo dia punya pattern, kalau kamu tengok betul-betul, nah dia begini. Ini dia kamu tengok, nah dia ada banyak blushing dia. Tidak sebanyak Sumatera lah. Sumatera dia punya pattern lebih kurang macam nih, tapi Sumatera punya dia lebih banyak blushing ataupun pattern pecah-pecah dia tuh. Ini Borneo punya. Kalau kamu mau tahu, ini Borneo. Dan kalau di dunia reptile
reptile keeper yang paling cantik tuh adalah antara yang cantik lah, antara yang cantik tuh dari Indonesia lah, dari Sumbawa. Bewak Sumbawa memang terkenal cantik lah, dia punya pattern memang spesial. Ada banyak beribu-ribu jenis mungkin lah biawak yang ada di seluruh dunia, tapi Varanus salvator nih adalah hewan peliharaan yang paling famous lah kalau di Indonesia dan juga di Amerika sana. Bersin pula. Dia adalah antara hewan yang paling famous orang pelihara. Kalau kita di Malaysia nih memang kita cuma memandang nih hewan sebagai hewan perosak dan juga hewan pembawa penyakit. Terutama kalau macam nih bewak, kita selalu jumpa dia di sampah-sampah kan, dia biasa makan bangkai begitu. Memang itulah makanan dia pemakan daging. Dan untuk pengetahuan kamu, ini Varanus salvator nih, dia adalah predator, opportunistic predator, yang bermaksud pemangsa yang akan makan hampir apa saja. Tapi dia nih carnivore lah, dia bukan pemakan sayur. Tidak menggigit kan nih biawak nih. Menggigit memang menggigit, oke? Sebab dia ada mulut, memang dia menggigit. Kau piara kucing pun kalau dia mau gigit memang ada masa dia mau gigit juga, oke? Tapi kadang ada juga bewak yang tidak menggigit. Itu tergantung kepada keeper dia, tergantung kepada owner macam mana dia handle ataupun socialize dia punya bewak dengan dia. Bukan saja bewak lah, apa-apa saja hewan peliharaan. Kalau kau selalu kasih sosial dia sama kau, dia kenal sudah kau, memang risiko untuk kau digigit tuh agak kurang lah. Tapi walau apapun, ini dia hewan eksotik, hewan liar. Jadi dia punya naluri liar tuh memang ada. Ada kadang-kadang orang cakap ini biawak paling senang piara, dia bilang. Ini kalau beginner pun boleh. Salah. Ini biawak bukan untuk beginner, bukan untuk bocah cilik. Ini pro keeper nih, geng. Kalau kau belum ada pengalaman piara reptile, saya nasihatkan kau jangan piara dulu inilah. Oke, kamu tahu kenapa? Oke, first, masa dia kecil. Ini baby biawak, kamu nampak dia macam nama pun biawak lah kan. Mesti dalam pikiran orang, mindset orang, dia orang nih tahan pukul, lasak kan begitu. Tapi sebenarnya biawak dia adalah reptilia dan dia berdarah sejuk. Jadi bila dia berdarah sejuk, sudah pasti dia akan ada masa dia untuk dia pergi berjemur dan dia pergi berendam. Especially dia, sebab dia ini habitatnya di air-air kan. Oke. Jadi baby yang kecil tuh, baby biawak ini size dia paling kecil nih sebesar lighter. Itu sih paling dia dia punya size asal. Jadi untuk size begitu dia memang sangat senang terkena penyakit. Especially kalau kau tidak tahu mau atur dia punya suhu kandang. Nah, suhu kandang kau mesti mengambil kira, tidak boleh terlampau panas, tidak boleh terlampau sejuk, tidak boleh terlampau basah. Biarpun dia ini biawak air, tapi untuk yang size baby, yang besar-besar lighter begitu, dia sangat cepat sakit. Kalau kau kasih terlampau kering, dia kena dia dehydrate. Kalau kau kasih terlampau basah, dia kena selsema. Kalau kau tidak jemur dia, nah sanalah sumber-sumber penyakit dia. Kebanyakan anak biawak yang orang piara yang langsung zero knowledge apa-apa semua dia tidak tahu, kebanyakannya berakhir dengan kematian. Sebab satu yang penyakit yang paling umum menyerang anak-anak biawak respiratory kah? Respiration apa tuh? Pendek kata dia flu lah bah. Susah. Dia kena flu lah, baingus. Oke, kalau kamu jarang jemur biawak kamu, kandang terlampau basah, terlampau kering,
Nah, memanglah karena flu lah kamu punya biawak. Dan bila dia sudah flu, hidung tersumbat, tidak dapat bernapas, tidak selera mau makan, mati. Panjang pengalaman saya piara biawak, uh, baru 1 kali lah mati. Tapi itu bukan apa? Itu bukan salah saya, salah seller. Saya punya first biawak dulu saya beli dari Indonesia. Saya beli dari Indonesia. Dia post itu itu biawak masih baby lagi lah, baru besar lah itu. Dia post sama saya, memang itu biawak dia macam dehydrate sudah. Jadi sampai di sini dia terkandas beberapa minggu lama baru saya dapat tuh. Jadi bila dia sudah sampai sini dia dehydrate, saya kasih apa semua, dia tidak dapat diselamatkan, mati. Jadi saya punya next biawak tuh saya tangkap sendiri di parit. Itu dulu nama dia si Jijo. Di Jijo tidak, sudah saya jual. Lama sudah. So ini kira macam saya punya biawak yang entah keberapa sudah nih, banyak sudah biawak saya. Kebanyakannya lari lah ataupun saya kasih lepas. Begitu saja. Tadi kita cerita pasal dia punya pembesaran kan. Ataupun dia punya size yang BB. Oke. Kita pergi pada size dia yang nanti dewasa. Ini besar dia macam yang saya cakap tadi, panjang dia 20 pula 2 meter. 2 meter, dan berat dia memang sangat berat lah, especially yang obes. Ini pun satu masalah yang selalu melanda pemelihara biawak juga nih. Oke, dia punya size sangat besar dan itu perlukan satu space yang cukup besar. Dia punya setting kandang, bukan alang-alang. Dia punya setting kandang, kamu mau standby dia punya kolam mandi, kamu mau kasih sedia tempat dia berjemur, paling-paling pun kamu mau standby dalam berapa, ada dalam 5 meter lah paling bagus untuk yang full size punya. Itu kira dia cukup bahagia sudah. Saya ada satu orang kawan di Semenanjung, nama Facebook dia Haris Farhan. Haris Farhan. Dia pemelihara biawak juga. Sekarang dia breeder reptiles, breeder mice juga. Dia punya biawak nama dia Sikenit. Dia piara dari sangat kecil sampailah besar begitu sekarang. Saya rasa ada hampir masuk dalam 5-6 tahun lah sudah umur Sikenit tuh. Tengok dia punya setting kandang memang perfect lah. Jadi kalau kamu mau tengok dia punya setting kandang, kamu boleh coba-coba pergi kontak dia lah, ataupun kamu tengok di Facebook dia, ada tuh dia kasih video kandang Sikenit tuh. Oke, lepas tuh untuk handle ini yang bersize besar memang perlukan kekuatan yang boleh tahan juga lah, memang berat. Oke, dan dia punya gigi, ini pun bikin takut juga ini. Dia punya gigi ini memang didesain khas untuk gigit daging. Jadi kalau kamu punya biawak gigit kamu memang tidak ampun lah, memang koyak habis. Tapi itulah macam yang saya cakap tadi, kalau kamu tidak mau kamu punya biawak menggigit, makanya kamu mesti mau piara dia dari kecil, mesti mau rajin socialize sama dia. Sebenarnya dorang nih binatang yang pintar nih, biawak nih. Dorang ada IQ dorang yang tersendiri. Dorang boleh kenal juga siapa owner dorang. Tapi walau macam manapun, keselamatan harus diutamakan juga masa kamu handle dorang. Oke, untuk makanan pula. Makanan untuk biawak daging lah. Takkan nasi ayam. Nasi ayam pun dia makan juga nih kalau yang sudah besar. Tapi nasi macam dia tidak makan lah. Ayam tuh sudah dia makan. Oke. Untuk yang size begini, ataupun yang size baby lah, kita start dari size baby. Size baby yang besar, besar lah itu yang macam saya cakap tadi tuh, biasanya kalau saya lah kan, saya kasih makan cengkrik, saya kasih makan filet ayam. Lepas itu besar-besar sedikit begini, boleh sudah kasih makan dia mais. Tapi si Aceng nih macam hilang sudah dia punya insting memburu. Sebab saya kasih mais dia tidak mau makan sudah. Tapi kalau cengkrik dia makan pula, padahal benda hidup. Ataupun mungkin dia rasa dia takut sama itu mais kali kan.
entahlah. Kau berkawan sama itu mais. Kalau yang besar tuh, nah memang full daging soalnya. Daging dia boleh terdiri dari ayam, lembu kah, ada orang kasih makan babi juga. Terus tuh ikan, udang, ketam, pokoknya apa-apa saja lah. Hampir semua dia makan nih, semua dia telan. Oke, dan harus kamu ingat juga kalau kamu piara biawak yang sudah besar, kalau nanti kan kamu piara dia sudah full size, jangan sekali-kali kamu kasih dekat dia sama kucing kah ataupun apa-apalah, hamster kamu kah, arnab kah, memang dia makan tuh. Oke, kamu harus belajar juga jenis-jenis hewan yang kamu piara, sama ada kamu piara itu predator ataupun prey. Jadi kamu boleh mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini lah. Nanti kamu bawa kamu punya biawak besar, main-main sama kucing kamu, wah tiba-tiba hilang kucing, sudah dia telan. Dan biawak ini kalau di Malaysia macam tidak berapa populer, tapi macam yang saya cakap tadi, di Indonesia dan juga di US sana sangat populer. Dan ini di US orang jual nih ini dalam $90 nih satu ekor. Kasih kali lah sama ringgit Malaysia berapa. Padahal pattern begini saja nih, pattern biasa-biasa, belum lagi pattern ataupun morph yang gila-gila yang cantik punya. Kamu boleh pergi cek di channel YouTube NERD Reptiles, New England Reptiles. Nah, di sana kamu tengok dia punya sanctuary, dia memang breed biawak. Kau tengoklah dia punya pattern ataupun dia punya morph nih, daripada ini sampai dia evolve, ada yang albino, ada yang leucistic sudah, ada yang black dragon. Wah, itu black dragon kamu sendiri Google lah macam mana rupa dia. Dia memang full black. Dia lebih kurang begini juga. Cuma ini normal lah, ini normal morph. Normal morph. Kalau yang black dragon tuh kamu tidak nampak nih dia punya kuning-kuning nih, dot-dot semua tidak. Dia full black. Dia punya black yang dark betul habis. Jadi itulah dia akan panggil black dragon. Oke. Tips setup dia punya kandang pula untuk yang size-size begini sangat simple lah. Apa yang kamu perlukan cuma satu terrarium ataupun akuarium pun boleh juga. Lepas itu kamu kasih alas dia pakai newspaper supaya kamu senang tukar dia punya alas tuh kalau dia berak. Jadi dia ini selalu, kalau ini biawak ini biasa berak di dalam air, Pak. Jadi di dalam tuh terrarium ataupun dia punya akuarium tuh kamu kasih standby satu tempat hiding cave lah begitu. Lepas itu satu bekas air untuk dia berendam lah, sebab dia memang sangat suka berendam, nama pun biawak air. Jadi kamu kena ada itu. Dan paling penting kamu ada lampu UVA UVB. Itu simulasi matahari untuk dia berjemur. Jadi mungkin ada yang kamu tidak tahu kenapa biawak ataupun reptilia perlu berjemur. Oke, reptilia dia berdarah sejuk, jadi untuk menghadam makanan dia perlu tempat yang panas. Jadi dia tidak sama macam kita. Kalau kita makan sekarang, nanti udah 3 jam lapar sudah. Ada begitu. Ada yang baru makan tadi terus mau minta makan lagi. Itu memang ada hantu lah dalam badan dia tuh. Terus tuh kalau ini biawak macam reptilia, lepas dorang makan, dorang akan tidak makan beberapa hari sebab dorang perlukan masa untuk mencerna dorang punya makanan itu tadi. Jadi salah satu cara untuk dorang mencerna makanan dorang dengan baik adalah berjemur. Jadi berjemur di bawah matahari itu biasanya kalau dorang punya habitat nih berjemur sekitar dari awal jam 7 pagi sampai 10 pagi. Itu masa-masa dorang berjemur. Dan juga kalau sebelah tengah hari ataupun petang, dalam pukul 4 petang punya matahari. Jadi kalau kau tiada lampu UVA UVB, maknanya setiap pagi, nah kau mau rajin jemur dia lah. Kau mau jemur dia. Tapi kalau kamu tidak, satu dia keburukan dia, kalau kamu tidak jemur
kamu punya pet reptile, saya rasa ini basic pet reptile keeper semua memang tahu lah. Kalau kamu piara hewan ataupun reptilia begini, memang mau jemur punya. Oke. Kalau kamu tidak jemur, dia susah mau hadam makanan dia. Lepas tuh kalau yang baby begini macam yang saya cakap tadi, dorang bersama beringus, mati. Lepas tuh kalau nasib tidak bagus lagi karena MBD. Apa itu MBD? Metabolic Bone Disease. Dia punya tulang bengkok. Oke. Contoh, kau nampak nih sekarang nih biawak solid kan? Solid kan? Solid kan? Kau pernah nampak apakah yang macam tin kemek begitu? Yang karena begini. Begitulah rupa dia kalau karena MBD. Ini belakang dia nih, pertamanya nih bengkok nih, bukan begini nih, bengkok nih. Kamu tengok yang sebelah ini nah. Begitulah rupa dia kalau karena MBD. Teruk, tapi ini sofa saya jarang juga jemur, seminggu sekali sejak sebab saya kerja kan, masih ke dalam UVA UVB. Tapi sofa oke juga, mungkin sebab size dia sudah melepas itu garis bahaya kan. Dan pemberian makan untuk biawak disarankan lah sekurang-kurangnya 3 hari sekali baru kasih makan. Dia tidak makan hari-hari. Lagi satu, biawak dia cepat obes. Kasih blast dia makan hari-hari, terus dia cepat gemuk, perutnya besar, dia susah berjalan, pandai sudden death, tiba-tiba mati. Banyak case begitu. Oke, jadi kalau kamu mau biawak kamu umur panjang, boleh jaga dia lama sedikit, sehat, nah kamu kontrol lah pemakanan dia. Jadi adakah Varanus salvator ini adalah hewan dilindungi? Ya, ini Varanus salvator dia dilindungi. Kalau di Semenanjung dia macam boleh di compound kalau kau bunuh dia. Tapi kalau di sini kau TP cakap lah, kau jumpa saya tengah jalan, memang pusas. Ini dia dilindungi juga, tapi dia perlukan lesen lah kalau kau mau piara. Kalau yang di kampung-kampung tuh kau mau makan aja lah. Tapi kesian lah, janganlah kamu makan. Patut mau piara juga kan, janganlah kamu makan semua, kasih tinggal juga yang sedikit. Jangan malar biawak setiap hari. Dan kalau kamu tengok dia punya temperamen, dia memang jinak kan, dia memang seperti socialize ya. Dia punya curiosity memang tinggi. Dan kamu tengok juga dia punya perangai, memang tidak pandai duduk diam punya. Ini biawak, kalau kamu tidak suka hewan yang terlampau kuat bergerak, saya rasa bagus kamu jangan piara biawak lah. Biawak nih, satu lagi dia punya cakar nih, dia punya piku nih. Kalau kena memang luka-luka juga lah kamu punya tangan, tapi dia tidak bisa macam cakar kucing lah, dia luka setakat luka begitu saja. Oke, jadi berminat mau piara biawak, boleh coba hari ini. Pergilah ke longkang-longkang berdekatan. Sebab kita belum ada breeder. Doakan satu hari nanti saya ada rezeki, saya boleh buka sanctuary, saya boleh buka pet shop. Insya Allah saya akan breed sendiri ini biawak. Jadi kamu boleh dapat yang breed. Jadi begitulah video kita untuk kali ini. Semoga kamu dapat info yang bermanfaat. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh kasih letak komen di bawah, nanti saya akan jawab. Oke? Dan semoga kita akan bertemu lagi di next episode of Uncle Ben's TV. Stay safe, don't cry in fear, Metal Punk is here.